Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang soal-soal pembagian kekuasaan, tentunya berhubungan dengan praktik penyelenggaraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, yang nomor 1 kita akan bahas tentang kekuasaan yang digunakan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh MPR, yaitu kekuasaan A. Kekuasaan eksekutif, B. Kekuasaan legislatif, C. Kekuasaan yudikatif, D. Kekuasaan eksaminatif, E. Kekuasaan konstitusi. Nah, dari A, B, C, D, E, mana jawaban yang benar? Betul, jawaban yang benar adalah yang E, kekuasaan konstitusi atau kekuasaan konstitutif. Yang kedua, hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku dalam praktik penyelenggaraan negara dinamakan A. Sifat pokok konstitusi, B. Kontrak, C. Konvensi, D. Konvenan, E. Konvergensi. Mana jawaban yang tepat? Tentunya jawabannya adalah C. Konvensi. Kita lanjut ke nomor 3. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan. A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. Federatif, E. Koordinatif. Mana jawaban yang tepat? Di sini kita fokus pada soal kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan. Yang ditanyakan di sini adalah presiden dan para menteri. Nah, presiden dan para menteri ini masuk legislatifkah, eksekutifkah, yudikatifkah, federatifkah, koordinatifkah? Oke, kita bahas satu-satu. Legislatif ini yang membuat undang-undang. Legislatif di sini dipegang oleh DPR. Nah, eksekutif ini yang menjalankan pemerintahan. Nah, yang menjalankan pemerintahan adalah presiden bersama para menteri. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Nah, yudikatif adalah dipegang oleh MA dan MK. Federatif ini adalah teori dari pembagian kekuasaan menurut John Locke, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Federatif di sini melakukan hubungan ke luar negeri. Baik, kita lanjut ke soal 4. Kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri disebut A. Yudikatif, B. Legislatif, C. Eksekutif, D. Federatif, E. Eksaminatif. Nah, jawaban yang benar adalah D. Federatif. Nah, federatif ini merupakan teori dari John Locke. Kita lanjut ke nomor 5. Asas yang mengedepankan keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara ialah asas A. Kepastian hukum, B. Keterbukaan, C. Profesionalitas di sini atau proporsionalitas, B. Tertib, E. Kepentingan umum. Jawaban yang benar adalah C. Proporsionalitas. Kita lanjut nomor 6. Montesquieu mengembangkan teori John Locke dengan membagi kekuasaan menjadi legislatif,
eksekutif, yudikatif. Teori ini dinamakan A. Trias Politica, B. The Principle of Separation of Powers, C. True Treatise of Government, D. Control of Policy Making, C. Political Representation. Jawaban yang benar adalah A. Trias Politica. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Pancasila menjadi pedoman mengatur kehidupan bernegara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Ideologi negara, B. Pandangan hidup, C. Dasar negara, D. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, E. Kepribadian bangsa Indonesia. Di sini pertanyaannya adalah Pancasila menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Maka fungsi Pancasila sebagai jawabannya adalah C. Dasar negara. Kita lanjut soal nomor 8. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila sebagai berikut. A. Mengakui perbedaan pendapat. Ini sesuai dengan demokrasi ya. Yang B. Menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ini juga sesuai. C. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sesuai dengan demokrasi. D. Memberikan kebebasan individu demi tegaknya HAM. Oke. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mana di sini yang kecuali yang tidak sesuai? Betul sekali, jawabannya adalah D. Memberikan kebebasan individu demi tegaknya HAM. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan merupakan perwujudan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini pertanyaan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tentu merupakan jawabannya adalah ini, Persatuan Indonesia. Sesuai dengan sila yang ketiga. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Tujuan bangsa Indonesia, E. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Tentunya jawabannya adalah A. Dasar negara, karena sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan. Tentunya jawabannya adalah A. Baiklah, kita lanjut ke soal 10. Berikut ini yang tidak termasuk penyelenggaraan negara ialah A. Gubernur, B. Menteri, C. DPA, D. Pejabat negara sebagai lembaga negara, E. Hakim. Nah, gubernur, menteri, pejabat negara, hakim merupakan termasuk penyelenggaraan negara. Jadi yang tidak termasuk adalah C. DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, ini udah dihapuskan ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nomor 12, salah satu bentuk pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah A. Menghargai hasil karya orang lain, B. Menghormati hak orang lain, C. Menolong orang lain agar mampu berdikari, D. Rela berkorban demi kepentingan bangsa, E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Coba kita lihat di situ sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti menghargai dan menghormati hak orang lain. Jadi jawaban yang benar adalah B.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Pancasila termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keberapa? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Ketiga dan keempat. Jawaban yang benar adalah keempat. Ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini merupakan pembagian kekuasaan secara horizontal, kecuali, nah, kemarin sudah Ibu jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia ditambahkan. A. Eksekutif, B. Yudikatif, C. Legislatif, D. Eksaminatif, E. Federatif. Jadi jawaban yang salah adalah E. Federatif. Nah, eksekutif ini presiden bersama wakil presiden. Yudikatif MA, MK, legislatif DPR, eksaminatif MPR. Ya, jadi dulu sebelum ada perubahan undang-undang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, DPR itu dan MPR termasuk legislatif, tapi sekarang sudah dipisah menjadi kekuasaan yang terpisah, yaitu eksaminatif ini MPR membuat dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur oleh A. Undang-Undang Dasar 1145, B. UUD 1150, C. Konstitusi RIS, D. Perpu, E. Mandat. Tentunya adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah melihat pembahasan materi ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semangat lagi dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.